menabung, kedua invest, ketiga sedia dana darurat. Oke, menabung untuk berinvest untuk semua kita jadi beruntung. Tepuk ITF. Cerdas, cermat, keren. OJK mencabut izin usaha perusahaan pembiayaan PT OVO Finance Indonesia. Hal ini jadi kisruh, kemudian beberapa mahasiswa, kemudian ada teman kantor juga nanyain situasi mengenai OVO walletnya gitu ceritanya. Gitu. Padahal OVO Finance Indonesia ini sebenarnya berbeda banget sama OVO Wallet. Gue juga sempat kaget sih sebenarnya, karena pagi-pagi gue lihat ada OJK, karena gue follow OJK kan, jadi gue dapat info juga dari OJK terkait dengan penghentian izin usaha pembiayaan PT OVO Finance Indonesia. Gue pikir ini tadinya awalnya langsung spontan di otak gue tuh OVO, kenapa demikian? Ya harap dimaklumin ya, karena OVO juga ngeluarin duit yang banyak untuk nge-branding, untuk bikin sebuah sebuah positioning dengan warnanya, dengan namanya, sehingga setiap orang itu hafal di otaknya, membuat rekaman dengan kata OVO gitu ya. Karena ini udah dunia digital, fintech itu kan ada OVO, ada Dana, ada GoPay ya. Jadi OVO akhirnya masuk di dalam pikiran kita karena udah terekam gitu. Jadi dengan mudah ketika ada OJK menutup izin usaha PT OVO Finance Indonesia, lalu orang berpikir secara spontan, dan begitu juga gue langsung ingetnya itu OVO gitu, OVO Wallet. Padahal ini beda banget. Nah, di OJK, teman-teman di website ojk.go.id, teman-teman bisa lihat pencabutan izin usaha itu. Jadi PT Finance Indonesia itu dicabut usahanya. Jadi kalau nggak salah nggak boleh pakai nama finance lagi ya. Terus ada syaratnya nggak nih, dan di sini dibilang dicabut usahanya, dilarang menggunakan kata finance pembiayaan ya, yang mencirikan kegiatan pembiayaan kelembagaan. Di salah satu website Gatra juga dituliskan bahwa memang kabar terkait pencabutan ini bikin heboh banget di antara pengguna dompet digital OVO. Sampai ada yang WA ke aku juga, apa ditarik aja ya, duitku juga banyak pak di situ gitu. Kayaknya sih OVO Wallet nih, kayaknya aku klarifikasi lagi, kayaknya baik-baik aja sih, masih baik aja gitu ya. Jadi kalau data dari sini itu sebenarnya akhirnya kayaknya OVO juga angkat bicara ya di dalam itu statementnya di Instagram juga ada, teman-teman bisa lihat di Instagramnya OVO. OVO Finance adalah perusahaan multi finance yang gak ada kaitannya sama sekali dan gak pernah menjadi bagian dari kelompok perusahaan uang elektronik OVO gitu ya. Jadi OVO Finance Indonesia, OVI, itu berbeda sama OVO gitu ya. Namun memang sejak awal pendiriannya OVI-nya itu juga menggunakan nama OVO gitu. Dan pencabutan izin OVI tidak berpengaruh pada layanan dompet digital OVO. Jadi terpisah ya, satu sama lain terpisah gitu. Sebagai informasi dari gatra.com-nya sendiri nih ya, ditulis sebagai informasi PT OVO Finance Indonesia, yaitu tadi OVI tadi, merupakan perusahaan multi finance milik Grup Lipo. Ya, jadi punyanya Grup Lipo gitu. Tapi apakah harus dilihat juga saham, apakah kalau milik Grup Lipo mungkinkah OVI ini ada di salah satu emiten saham ya. Jadi perlu, gue juga harus ngecek lagi. Nanti kalau udah ada info nanti gue buat podcastnya lagi. Dan terus kemudian katanya gini, 19 Oktober lalu mencabut, tepat 19 Oktober 2021 lalu OJK mencabut izinnya OVI ini sebagai setelah perusahaan multifinance ini mengembalikan izin usaha atas dasar keputusan pemilik perusahaan ya. Jadi mengembalikan izin usahanya atas dasar keputusan pemilik perusahaan. Jadi kayaknya memang atas keputusan dari pemilik perusahaan sendiri, bukan karena dipaksa. Kayaknya bukan dipaksa karena OJK ya. Karena pertimbangan faktor eksternal dan internal perusahaan berdasarkan hasil keputusan rapat umum pemegang saham. Semoga kisruh ini bisa selesai juga. Berita ini juga ada di Kompas, di kompas.com.
beda antara di dompet digital OVO dengan OVO Finance ya, yang OVI tadi ya gitu. Jadi teman-teman bisa lihat, jadi klarifikasinya kelar ya semuanya ya gitu. Jadi nggak usah khawatir karena OVO OVO wallet itu baik-baik aja gitu kondisinya ya gitu. Oke, demikian dari gua. Semoga ini bisa menjawab beberapa teman mahasiswa yang bertanya sama gua. Salam dari gua, Lembut Ambon.